Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci ini, satu-satunya bulan yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ialah Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan bagaimana agama Islam itu, wal furqan, dan sekaligus pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka dengan kehadiran bulan suci ini, kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesempatan untuk banyak-banyak mengisi amal ibadah. Betapa banyak orang-orang yang diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan bulan yang suci ini, tapi sayang, sungguh sayang, mereka tidak mensucikan bulan ini dengan amal soleh. Justru dia mengotori bulan suci ini dengan tidak menjaga kesucian dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi bagi orang-orang yang mengotorinya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita memaknai bulan suci ini seperti apa, maka di antara sekian banyak nama dari bulan suci Ramadan ini, ulama kita menyebutkan bahwa salah satu nama Ramadan adalah bulan yang panas. Mendengar nama ini, mungkin sebagian kita menganggap bahwa panas itu artinya kita merasa tersiksa, kita merasa tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas. Tapi ketahuilah, di balik nama panas di bulan suci ini, itu artinya Allah ingin mensucikan diri kita semua dari perkara-perkara buruk yang boleh jadi selama 11 bulan lalu Ramadan meninggalkan kita. Diri ini dipenuhi dengan noda, sehingga datang lagi bulan Ramadan tahun ini, maka diharapkan apa yang telah mengotori jiwa kita 11 bulan sebelumnya, Allah bersihkan melalui amal ibadah di bulan Ramadan. Kita ambil contoh, ketika orang menggali lubang sedalam-dalamnya ke dalam tanah, lalu ditemukan ada besi yang berkarat, dipanaskan di atas api yang menyala-nyala sampai panas besi itu memerah, lalu dipukulkan ke lantai. Besi yang tadinya telah berkarat karena lama tertimbun di dalam perut bumi, karena panasnya api yang memakan besi itu, maka karat yang sudah lama menempel pada besi itu pun akhirnya jatuh berguguran disebabkan panasnya api yang telah melahapnya. Begitulah gambaran bulan suci ini. Bulan suci ini Allah utus hadir dalam hidup kita
untuk soyogyanya kita hormati, kita muliakan dengan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa, puasa secara bahasa berarti menahan. Siapa yang menahan lapar dan dahaganya siang hari, menahan lisannya dari berkata keji, termasuk berbohong, menahan anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang keji, selama ia menahan diri dari makan dan minum, maka Allah akan mencatat baginya pahala, yang pahala itu dapat menghapus dosa-dosanya di masa yang lalu. Lalu di malam harinya, bagaimana bulan suci ini datang untuk kita muliakan? Nabi pun berkata, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang di malam hari tegak berdiri bermunajat kepada Allah, apakah melalui dengan salat lail, tarawih bersama keluarga, apatah lagi di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, diharapkan salat bersama keluarga, mengangkat tangan bermunajat berdoa kepada Allah. Allah semakin senang, Allah semakin cinta kepada hambanya, karena sesungguhnya di balik ujian yang Allah datangkan dalam hidup kita, ternyata manusia punya penyakit. Ketika dilanda yang namanya ujian dan cobaan, mereka banyak-banyak menengadahkan tangan untuk bermunajat kepada Allah. Maka sebagai orang beriman yang selalu berhusnuzon kepada Allah, maka dia akan berkata, boleh jadi Allah senang melihat kita menengadahkan tangan kepadanya di saat ia mengirim wabah penyakit di atas muka bumi ini sebagai ujian keimanan kepada kita semua. Olehnya itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya mengajak, mari kita sama-sama menghidupkan bulan suci ini dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri dari perkara-perkara buruk, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, membaca ayat suci Al-Quran, kita tadabburi maknanya, sehingga pesan yang terdapat dalam Al-Quran kita semakin mengerti, kita semakin paham kemana arah tujuan kita diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tujuannya adalah bagaimana kita menjadi manusia yang bertakwa kepada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.